dan diundang anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu dalam persiapan untuk ibadah anak sekolah minggu, sekaligus kita akan berdoa untuk pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Yesus Kristus, sumber hikmat dan pengetahuan, kami datang bermohon, biarlah tercurah Roh Kudus-Mu atas kami, agar ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman, kami yang terbatas ini mampu mengerti, memahami firman, dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini Tuhan, di hadapan-Mu ada anak-anak sekolah minggu yang hendak mempersiapkan diri untuk ada bersama dalam ibadah sekolah minggu saat ini. Kami bermohon Tuhan, berkatilah anak-anak kami ini, agar ketika mereka mendapatkan pengajaran firman melalui guru-guru sekolah minggu, iman mereka bertumbuh. Dan Tuhan pakai guru-guru sekolah minggu agar mereka boleh melayani dan memberitakan firman kepada anak-anak dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tempat yang akan mereka pakai Tuhan berkati, sehingga ibadah anak sekolah minggu saat ini benar-benar berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita akan membaca bagian firman dalam Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Mazmur pasal 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Bolehkah kita membaca bagian ini secara berbalas-balasan? Kalimat yang masuk ke dalam, mohon kesediaan dari jemaat sekalian untuk membacakannya. Mazmur pasal 34 ayat 1 hingga ayat 23 dengan perikop dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu itu, pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu melumpuhkan tanah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang. Singa-singa muda merana kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup?
yang mengini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Untuk melenyapkan ini pada darimu. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan melepaskannya. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah kemalang. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Dan siapa membenci orang benar akan menghukum. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua orang yang berlindung banyak tidak menang. Shalom Aleichem. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biasanya ketika kita ada dalam situasi atau keadaan yang baik, tenang, sehat, mudah sekali kita berkata, Tuhan itu baik. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit, dalam kesukaran, dalam penderitaan, banyak orang Kristen yang lupa bahwa dia memiliki Tuhan yang baik dan luar biasa. Bahkan yang ada adalah sungut-sungut di hadapan Tuhan. Ada yang mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa persoalan pergumulan hidup saya seolah-olah tidak pernah lepas, tidak pernah sepi? Bahkan ada yang mulai menghindar dari penderitaan, lari dari penderitaan, bahkan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa ada orang Kristen yang ketika diperhadapkan dengan pergumulan tidak mampu bersyukur dan berkata Tuhan baik? Karena ternyata fokus kita hanya pada masalah penderitaan yang kita hadapi. Kita melihat pergumulan itu yang besar, pergumulan yang hebat seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Dan fokus kita bukan pada Allah yang hebat dan luar biasa, yang lebih dahsyat, yang lebih besar dari setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi. Padahal firman Tuhan memberi jaminan bagi kita saudara-saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan dalam bagian lain dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi banyak orang Kristen lupa di tengah-tengah situasi sulit. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kebaikan Allah dalam kehidupan kita dapat benar-benar dipahami melalui pengalaman di tengah-tengah penderitaan. Coba orang ketika bergumul, ketika kita menderita dan mencari Tuhan, dan Tuhan melepaskan kita dari penderitaan, ada kelegaan yang luar biasa. Ada sukacita besar. Ada pujian, Tuhan terima kasih. Engkau meluputkan dari maut. Engkau meluputkan dari bahaya. Engkau membebaskan dari penderitaan. Dan itulah contoh keteladanan iman yang kita saksikan melalui pemazmur Daud. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Daud dalam bagian ini ketika dia mengungkapkan pujian kepada Tuhan, dia bukan ada dalam situasi yang senang, bukan ada dalam situasi yang sehat, tetapi ada dalam situasi yang tertindas. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-7.
Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Artinya pemazmur Daud dalam kondisi tertindas, dalam kesesakan, dia tidak melihat pergumulannya. Dia tidak melihat berapa besar musuh yang menghadangnya. Tetapi yang dia lihat adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Karena itu di sini disaksikan saudara-saudara, ketika Daud dalam keadaan tertekan karena Raja Saul hendak mengejar dan membunuhnya, dia lari ke negeri Filistin. Dan di hadapan Raja Akis Abimelek, Daud berpura-pura gila dan pada akhirnya dia bebas. Dan dalam keadaan itu saudara-saudara, Daud tetap memuji Tuhan. Daud tetap bermegah di dalam Tuhan. Daud tetap memuliakan Tuhan. Daud mencari Tuhan. Daud mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan Daud berseru kepada Tuhan. Dan apa jawaban Tuhan, saudara-saudara? Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa pemazmur Daud. Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan meluputkan dia dari maut. Dan inilah pengalaman iman Daud bersama Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, pemazmur mengajak semua orang termasuk kita, nikmati, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan perhatikan bahwa benar Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang berseru-seru kepadanya. Karena itu saudara-saudara, Daud yang mengalami kasih Tuhan di tengah penderitaannya, dia mau menyaksikan bahwa betapa orang yang berlindung kepada Tuhan tidak sebagai orang percaya, kita selalu diingatkan bahwa hidup takut akan Tuhan, hidup sebagai orang-orang benar, bukan berarti kita bebas dari penderitaan, persoalan, dan pergumulan hidup. Tetapi saudara-saudara, orang benar, orang yang takut akan Tuhan, tahu di mana dia mencari pertolongan, di mana dia dapat mendapatkan jawaban manakala dia diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan. Sebagaimana Daud mengungkapkan bahwa Tuhanlah perlindungan, maka perlindungan yang sama juga akan berlaku bagi kita, orang-orang percaya yang setia mencari Tuhan.
Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul, yang sedang memiliki beban berat, sedang tertekan dalam kesukaran. Maka firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk percaya sungguh bahwa kita memiliki Allah yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Kuasa Allah lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Karena itu saudara-saudara, seberat apapun pergumulan kita, jangan pernah jauh dari Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, bawalah itu kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, maka kita pasti mampu dan sanggup untuk melewati setiap persoalan dan pergumulan itu. Jangan ragu sedikit pun untuk percaya dan berlindung kepada Allah. Karena ketika kita berseru, Tuhan akan mendengar dan melepaskan kita dari segala kesesakan. Carilah Tuhan, maka Ia akan menjawab keluh kesah kita dan melepaskan kita dari segala kegentaran. Dan dalam kondisi apapun, firman Tuhan mengajak kita, biarlah kita tetap memuji Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Baik dalam kondisi sehat atau sakit, untung atau rugi, tetaplah memuji Tuhan. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tetap bermegah, memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan. Karena sesungguhnya kasih Allah itu hebat dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Tuhan menolong kita untuk benar-benar mengecap, merasakan kebaikan Tuhan dan menyaksikan itu dalam kehidupan kita selagi kita masih hidup. Amin.